Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini izin Allah kita masih dipertemukan, masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang tentunya ini sebuah kesempatan yang subhanallah tidak ada bandingannya. Maka kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa. Ya, karena kalau kita lihat coba ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, ada tetangga, ada sanak famili ya, yang pada kesempatan bulan Ramadan ini belum tentu mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Bisa jadi karena mereka sakit ya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, atau bisa jadi mereka sudah meninggal. Karena mereka sudah meninggal dunia, ya nggak bisa hadir di bulan Ramadan ini gitu. Kalau hadir ya menteni. Ya, maka berbahagialah, bersyukurlah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini ya, kita tentunya masih ingat ketika Allah ya memberikan sebuah gambaran berkaitan dengan perintah puasa di bulan Ramadan ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu-ibu apa nggih? Al-Baqarah 183. Apa mboten? Apa nggih? Alhamdulillah. Makin apa? Sadaya takjil kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk puasa. Ya. Sebagaimana juga apa? Kaum terdahulu, umat terdahulu juga Allah perintahkan. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita cermati ya, kita cermati di dalam ayat ini ya, dalam surat Al-Baqarah 183 ini, terutama pada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Ternyata memang Allah menghendaki ya, Allah menginginkan kepada kita semuanya agar kita itu berhasil di bulan Ramadan, berhasil untuk meraih gelar derajat orang-orang bertakwa. Artinya apa? Artinya berarti Ramadan itu pasti ada yang berhasil meraih derajat orang-orang bertakwa, ada juga yang gagal. Ini tuh. Jadi karena ada yang berhasil meraih derajat orang-orang bertakwa dan ada juga yang gagal ya. Berarti kalau yang gagal ya hilang pahalanya atau terhapus pahalanya.
Atau puasanya ya sekedar kesel, ngelih, ngantuk. Ya. Ra itu apa-apa. Maneman muspro. Maka ketika Allah menekankan pada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa, yang ternyata di sini ada dua. Ya. Yang pertama ada yang berhasil, yang kedua ada yang gagal. Maka apa? Maka berarti supaya berhasil meraih derajat orang-orang bertakwa ini berarti harus diupayakan, harus diusahakan. Ya. Bulan Ramadan ini berarti bulan di mana kaum muslimin harus berusaha sekuat tenaga. Ya. Berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya kemudian gelar itu, derajat itu bisa kita raih. Memang kita layak untuk mendapatkan derajat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yo jangan sampai Ramadan ini yo meng turu wae. Ojo meng kemudian santai wae gitu. Leha-leha kan gak temu jelas ya, malah scroll gitu kan. Buka Facebook udah harus 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Lama-lama gak jelas ya bukanya gitu kan. Scroll Instagram, TikTok dan sebagainya menghabiskan waktu yang ternyata ujung-ujungnya mendapatkan suatu hal yang sia-sia, tidak jelas. Bahkan ada juga yang alasan, loh ini kan dalam rangka mencari inspirasi, dalam rangka mencari ilmu, ya kan? Golek tausiah, iya 5 menit pertama tausiah gitu kan. Habis itu, sudah tidak jelas buka apa kan itu, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini ya kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian gagal ya, atau puasanya kemudian menjadi sia-sia. Maka dari sini karena ya, Allah sudah menjelaskan kepada kita ya bahwasanya menjadi orang-orang bertakwa tadi itu adalah pilihan. Supaya kemudian berhasil, Allah kemudian memberikan kemudahan. Ya. Memberikan kemudahan kaum muslimin, memberikan kemudahan kepada kita semuanya bahwa Ramadan ini dikondisikan oleh Allah. Ya. Allah memberikan suatu kondisi supaya apa? Kita itu begitu mudah meningkatkan ketakwaan. Ya. Pengkondisian ini ternyata sudah Allah terangkan di dalam apa? Di dalam hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatil sayatin. Yang artinya adalah apabila bulan Ramadan itu telah datang, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penjelasannya seperti apa? Yang pertama ketika dikatakan idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Ini penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau menerangkan, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga yang dibuka itu adalah maksud atau bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab.
Dalam rangka apa? Menuju ketaatan kepada Allah yang semakin terbuka luas. Nah, maka ya, mendapatkan penjelasan dari Imam An-Nawawi ini bisa kita pahami bahwa ya bulan Ramadan memang bulan yang sangat istimewa. Ya, dorongan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Bahkan kemudian Imam Ibnu Rajab juga menjelaskan yang dimaksud dengan Futihat Abwabul Jannah tadi itu, ya, yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga tadi itu, beliau menjelaskan bahwasannya di bulan Ramadan ini sebagai ajaran kepada kaum muslimin untuk memperbanyak amal soleh, mengerjakan sholat, mengerjakan sedekah, membaca Al-Quran, menjalankan syariah, dan juga menjalankan ibadah yang lain. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini kesempatan kepada kaum muslimin, ya, kesempatan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah apa? Membaca Al-Quran. Ya, biasanya kalau Ramadan kan khatam Al-Quran. Ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, Ramadan nih, pengen khatam Al-Quran berapa kali di Ramadan? Enten engkang, ya, pengen 10 kali khatam itu? Wah, Masya Allah, kan luar biasa kan? Enten Pak, yang pengen Ramadan pengen 10 kali khatam, enten betul? Yaudah pengen tok, ya ora apa-apa toh. Yang penting kan sudah niat dulu kan gitu. Niat dapat pahala loh. Ibu-ibu enten engkang, ya, kepengin 10 kali khatam selama bulan Ramadan, enten apa betul? Niat mawon lho Bu. Mosok niat ra gelem Bu. Sudah niat itu udah dapat pahala, Masya Allah kan. Raketanku buh piye carane kan gitu. Ya. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Wah, 10 kali. Ping loro ngos-ngosan gitu kan. Ping pisan alhamdulillah gitu kan. Ping loro bubuhan gitu kan. Wah, yang loro itu ngebut luar biasa gitu. Wih, ini 10 kali, 10 kali ya. Nah, ibu-ibu pengen 10 ya. Bojone ro anake. Ora masak, sahur diladeni. Ya. Kabeh berantakan ya. Tapi coba subhanallah ya, coba kita lihat. Ya. Ketika kemudian Allah membuka kemudahan di bulan Ramadan, ternyata apa? Ulama terdahulu, ya, kaum muslimin terdahulu ternyata apa? Ini mampu menjalankan dan mampu membuktikan bahwa ternyata beramal soleh di bulan Ramadan, berlomba-lomba, fastabiqul khairat di bulan Ramadan itu bukan isabat jempol dan itu bisa dilakukan. Ya. Salah satunya kalau kita kemudian melihat, ya, kisah salah seorang tabi'in bernama Qatadah bin Di'amah. Beliau dalam khatam Al-Quran, ya, dalam khatam Al-Quran itu setiap 3 hari sekali itu khatam Al-Quran, dan 10 hari yang terakhir, ya, sehari itu sekali khatam. Itu tolong kita total berapa kali khatam Al-Quran? 3 hari sekali itu khatam Al-Quran. Kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, maka apa? Sehari sekali khatam. Total kita kalau 10 hari yang terakhir sehari sekali, berarti kan 10 kali khatam nih. Sisanya kan 20 hari di awal, 20 hari dibagi 3, 7 je. Nah, 7 katakanlah.
Berarti 10 kali khatam ditambah 7. Total pinten? Subhanallah, 17 kali khatam Al-Quran. Ya. Iso ya, iso. Kok iso ya? Ya Allah, luar biasa kan gitu ya. Ya Allah. Bahkan kemudian ini ada kisah juga, Aswad bin Yazid. Di bulan Ramadan ini ternyata ya setiap 2 malam itu sekali khatam ya, dan 10 hari terakhir itu sehari sekali khatam Al-Quran. Terus totalnya kita 10 hari terakhir itu sehari sekali 10, ya kan? Sisa 20 2 malam sekali khatam, berarti 20 bagi ya berarti 10 ya. Total berarti 20 kali khatam Al-Quran. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini terjadi. Ya. Artinya apa? Ada yang bisa, ada yang sanggup. Ya. Nah, tinggal kira-kira kita kiat boten kan? Kalau untuk mengejar segitu, ya Allah, luar biasa ya. Ya. Bahkan ini subhanallah kisahnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ya mazhab Imam Syafi'i ini mazhabnya yang sering dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia ya, di kita semuanya. Ini ulama besar yang mustahid ya, mustahid mutlak ya, Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ternyata di bulan Ramadan ini khatam 2 kali. Ya. Jadi khatam Al-Quran itu 2 kali Imam Syafi'i. 2 kali sehari. Ya. Jadi bukan 2 kali selama Ramadan, bukan. Tapi khatam Al-Qurannya itu adalah 2 kali sehari. Jadi sehari itu 2 kali khatam. Berarti kalau Ramadan ada 30 hari, khatamnya benar. Subhanallah, 60 kali khatam Al-Quran. Ya. Ini Imam Syafi'i. Selama bulan Ramadan ternyata apa? Mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Ini bapak-bapak jangan tanya loh ya. Terus kerjaannya apa? Ora golek duit mesti gitu. Ya, cari alasan kan gampang ya. Mesti ku mek mau jangan jiwa. Ora golek duit, ora kerja wae. Mau alam. Tapi ternyata ini terbukti dan bisa ya. Artinya ada panutan, ada contoh ya, di tengah kaum muslimin yang pernah sampai menghatamkan 60 kali selama apa? Bulan Ramadan. Insyaallah. Ya. Ini sesungguhnya apa? Gambaran dari apa? Dari penjelasan di awal tadi bahwa di bulan Ramadan ya kan? Ini memang ajakan kepada kaum muslimin untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Wis bismillah. Ya, pokoknya gaspol kan gitu ya. Yang wajib kerjakan semuanya. Ketemu yang sunnah perbanyak. Ya. Kalau sekiranya ada amalan sunnah, amalan mandub yang sekiranya tidak terbatas, lakukan sebanyak-banyaknya. Misal kayak zikir kan gak ada batasannya. Ya. Kalau sehari bisa berzikir 5.000 kali, 10.000 kali, subhanallah. Kenapa memilih 33 minimalis ya? Gitu. Karena zikir itu kan begitu mudahnya ya. Sambil duduk berzikir bisa. Ibu-ibu sambil masak, ini dapur sambil zikir bisa. Bapak-bapak sambil bekerja di perjalanan sambil zikir bisa. Ya, artinya ya, amalan terkait dengan ibadah sunnah yaitu berzikir ini bisa dikerjakan sebanyak mungkin. Oke. Mumpung Ramadan kan begitu. Ya. Nah ini apa? Ini sesungguhnya apa? Ajakan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan dalam rangka apa? Memperbanyak amal soleh. Bahkan kemudian kita pun juga melihat, ya, di satu sisi
Rasulullah SAW dan beserta dengan para sahabat, apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan? Ini salah satunya ya, yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat waktu itu di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Ini ya, Rasulullah dan para sahabat ya, tercatat sebuah prestasi yang subhanallah di bulan Ramadan luar biasa. Yaitu apa? Keberhasilan ya, keberhasilan Futuh Makkah atau penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Jadi membebaskan kota Mekah dari sistem jahiliyah ya, diganti dengan Islam. Minadz-dzulumati ilan nur. Jadi jauh dari kegelapan ya. Dia mau aturan yang enggak karu-karuan di Mekah. Bahkan Rasulullah ketika dakwah di Mekah pun juga tantangannya luar biasa, kan dimusuhi, dibully, diancam, disiksa para sahabat, bahkan kemudian diancam mau dibunuh. Itu Rasulullah mengalami ya begitu kejahatan yang kezaliman luar biasa di Mekah. Kejadian Futuh Mekah ini ya adalah salah satu prestasi kaum muslimin di bulan Ramadan. Mampu menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari sistem jahiliyah diganti dengan Islam. Ya. Tapi ya jangan tanya, upayanya luar biasa, perjuangannya luar biasa, jangan dikira enak ya. Ini apa ya? Dari sisi perjuangan ya, kemudian komitmen untuk benar-benar berhasil menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan ini, ya Allah luar biasa. Kita akan lihat ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Madinah itu Ramadan hari ke-10 ya. Sedangkan kemudian sampai di Mekah ya, sampai di Mekah itu Ramadan hari ke-20. Berarti apa? Berarti ini perjalanan ya, selama 10 hari. Dan mereka puasa loh ya, bulan Ramadan. Jangan dikira gak puasa, mereka puasa. Karena apa? Ini bulan Ramadan. Perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah selama 10 hari di bulan Ramadan, dan mereka melaksanakan puasa sama seperti kita puasa. Ya. Dan subhanallahnya ya, ini kalau mau kita hitung ya. Ini kalau mau kita hitung jarak antara Madinah dengan Mekah itu kurang lebih sejauh 450 km, 450 kilo, dan mereka jalan puasa lagi di bulan Ramadan. Ini 450 kilo kalau kita hitung berarti Jogja menuju mana ini? Kalau timur berarti ke arah mana? Surabaya. Surabaya itu kurang lebih sekitar 360-an kilo. Berarti Surabaya 15 sini ya, ke timur dikit ya. Banyuwangi yo wis gitu. Sekitar gitu kira-kira 450 kilo. Ini kalau ke barat berarti Jogja ke Jakarta itu 500-an. Berarti Jakarta kurang sedikit ya. Terbayang ya, ini berpuasa di bulan Ramadan menempuh jarak 450 kilo. Kalau kita misalkan hari ini berarti Jogja itu ke Banyuwangi atau Jogja ke sebelum Jakarta, jalan kaki. Subhanallah, la haula wala quwwata. Ini salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan dalam rangka apa? Beramal soleh. Ya. Dengan apa? Ya, dengan kekuatan yang luar biasa. Kan begitu.
Nah, maka dari sini ini kalau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ajakan kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Ini baru yang pertama berkaitan dengan Futihat Abwabul Jannah, bahwa Allah membuka pintu-pintu surga. Ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan wa ghuliqat abwabun nar. Allah kemudian menutup pintu-pintu neraka. Nah, ini maksudnya apa? Kan gitu. Kalau yang kedua ini, ya, yang dimaksudkan dengan Allah menutup pintu-pintu neraka, ini sesungguhnya gambarannya adalah sebagai sebuah simbol bahwa di bulan Ramadan dosa-dosa kaum muslimin itu begitu mudahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesungguhnya bulan Ramadan ini Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan di bulan Ramadan ini akan berkurang maksiat dan menjadikan pintu neraka akan semakin tertutup bagi orang-orang yang menjaga puasa. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini Allah mengharapkan kepada kaum muslimin untuk segera bertobat. Yowes, kalau memang Allah mengendaki itu semuanya, ya, mari kemudian banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga sesungguhnya sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahwasanya sesungguhnya Allah mengendaki kepada orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Ya, tobatan nasuha. Jadi ya, mumpung Ramadan masih ada kesempatan, apalagi ini adalah awal di bulan Ramadan, banyak-banyaklah kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Apapun bentuk dosa kita, ya, entah dosa kecil ataupun dosa besar, segera tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah mumpung bulan Ramadan. Bahkan ini kisah juga ya, kisah dalam Sirah Nabawiyah. Ini ada kisah seorang wanita, kisah seorang wanita yang terkenal wanita ini apa ya, sebelum masuk Islam ya, dia waktu itu terkenal wanita yang sangat keji, ya, sangat keji, sangat kejam. Ya, mungkin ibu-ibu sampun nate pirsa namanya. Ya. Ini seorang wanita yang sangat keji, yang sangat kejam. Waktu itu sebelum masuk Islam, ini namanya adalah Hindun binti Utbah. Ya. Istrinya Abu Sufyan. Ya. Jadi kisahnya gini, ini menggambarkan kepada kita betapa perbuatan dosa sebesar itu Allah masih ampuni gitu. Ya. Jadi waktu itu Hindun ini bisa dikatakan dia dendam karena ayahnya itu meninggal. Utbah bin Rabi'ah itu meninggal dalam perang Badar. Ya. Kemudian saudaranya juga meninggal, sepupunya juga meninggal. Ya. Dan waktu itu yang membunuh ayahnya Hindun ini adalah sahabat bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Sehingga apa? Sehingga Hindun ini dia dendam dan kemudian berkeinginan
bagaimana caranya bisa menghabisi atau bisa membunuh Hamzah yang sudah membunuh ayahnya dalam perang Badar. Ya. Singkat cerita, akhirnya kemudian di dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud ini kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib itu gugur, ya, ditombak oleh Wahsy bin Harb, ya. Dan ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini meninggal, masih di medan pertempuran, ya, di medan perang Uhud, ya, itu tahu-tahu Hindun karena dendam kepada Hamzah. Tahu-tahu jasadnya, ya, jasadnya Hamzah itu apa namanya? Nek orang Jawa bilang itu dibelek, ya, kayak pas Idul Kurban itu. Jadi dibelah, ya, dibelah dadanya itu dibelah. Ya. Setelah dibelah, ada yang mengatakan jantungnya diambil, ada yang mengatakan hatinya diambil. Jadi jantungnya Hamzah itu diambil sama Hindun dan kemudian dimakan gitu. Ya Allah. Ya. Jadi ini menggambarkan betapa zalimnya, betapa kecilnya seorang wanita bernama Hindun dengan dosanya seperti itu. Ya. Sudahlah jasadnya meninggal, itu masih dibelek, jantungnya diambil, dimakan lagi. Ini kalau dihitung dari dosa, ya Allah, dosanya kan gede banget ini, besar sekali dosanya. Ya. Tapi subhanallah, ya, dosa Hindun yang begitu besar sekali, ya, kelakuan Hindun yang seperti itu ternyata apa? Itu ketika masuk Islam, maka semuanya Pak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya, ya, bentuk dosa apapun yang dialami atau yang kita lakukan, Allah masih membuka pintu maafnya. Apalagi bulan Ramadan. Nah, ini kisah Hindun. Ini kisahnya ibu-ibu kan itu. Kalau bapak-bapak gimana? Ada juga bapak-bapak, ya. Kalau bapak-bapak ini kisahnya Abu Mihjan As-Saqafi, ya. Jadi Abu Mihjan As-Saqafi ini, ya, ini orang Islam tapi sering berbuat maksiat. Ya, kalau sekarang sebutannya inilah, karena khasnya bapak-bapak, ya, ini kemaksiatan yang sering diulang-ulang. Itu ini istilahnya itu drunken master. Wah, artos ji, bapak ya. Nah, drunken master itu pemabuk berat, peminum. Ya. Jadi Mihjan As-Saqafi ini berulang-ulang ini orang Islam, ya. Ini orang Islam tapi kelakuannya, dosanya itu diulang-ulang terus. Sukanya apa? Mabuk. Ya, minum-minuman. Ya. Dan berkali-kali diingatkan, ternyata berulang lagi sampai akhirnya Abu Mihjan ini ditawarin, gimana caranya engkau bertobat? Akhirnya dia berkomitmen, saya pengen ikut jihad. Dengan apa? Dengan cara jihad saya pengen menyucikan diri saya, pengen tobat dari mabuk. Akhirnya apa? Diberi kesempatan oleh Umar bin Khattab untuk ikut jihad. Waktu itu apa? Perang Qadisiyah. Dan benar, selama mengikuti perang Qadisiyah, maka apa? Beliau tidak mabuk. Ya, meninggalkan mabuk selama perang Qadisiyah. Dan subhanallahnya, setelah selesai perang Qadisiyah, beliau pun akhirnya apa? Benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu meninggalkan kemaksiatan mabuknya. Dan diampuni sama Allah. Dibersihkan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini adalah sebuah gambaran bahwa dosa yang begitu besar, ternyata Allah masih buka pintu maafnya seluas-luasnya. Apalagi ini di bulan Ramadan, yang ketika tadi di awal digambarkan bahwa ya, berkaitan dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, ya, wa khuliqat abwabun nar, ya, Allah menutup pintu-pintu neraka, bahwa sesungguhnya Allah ya, mengharapkan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini ini sesungguhnya kesempatan. Ya, kesempatan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya untuk apa? Mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih Ramadan. Ada yang terakhir ya, wasul silati sayati, dan Allah akan membelenggu setan-setan atau setan-setan dibelenggu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setan-setan dibelenggu itu ya, subhanallah. Sudah ada ya? Belum? Ya. Jadi maksudnya ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwa setan-setan itu dibelenggu, ini menunjukkan kepada kaum muslimin ya, sebuah gambaran bahwa apa? Menurut Imam Al-Qurtubi, ini maksudnya adalah setan-setan dari golongan yang paling jahat atau maradatul sayatin. Ini setan-setan gede. Setan-setan besar itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengganggu kaum muslimin dalam beribadah di bulan Ramadan. Sedangkan setan-setan kecil ini masih bisa mengganggu kaum muslimin. Nah, maka dari sini ya, kalau kemudian merujuk pada pendapat dari Imam Al-Qurtubi di sini, sesungguhnya apa? Kita akan mendapatkan penjelasan bahwa ya, setan-setan besar yang kemudian sering memberi gangguan kepada kaum muslimin dan kita tidak kuat menghadapi mereka, ya, tidak kuat menghadapi bisikan mereka, gitu kan. Ini di bulan Ramadan mereka dibelenggu, tidak mampu mengganggu kaum muslimin, gitu. Tetapi yang bocil-bocil, yang kecil-kecil, gitu kan, ini masih berkeliaran. Ya, yang ini pengaruhnya kepada kaum muslimin itu tidak begitu kuat untuk mengganggu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya di bulan Ramadan kaum muslimin itu punya kekuatan untuk menghadapi mereka semuanya. Punya kekuatan, ya, punya kekuatan keimanan untuk apa? Untuk kemudian tidak terganggu oleh mereka. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini ya, belum ya? Oh ya sudah. Oh ya sudah. Saya kalau sudah ada biasanya terganggu konsentrasinya. Malah puasa. Maka di sini kemudian di bulan Ramadan ini ya, kita akan kemudian memahami bahwa bulan Ramadan, kenapa di bulan Ramadan walaupun setan-setan itu sudah dibelenggu, tapi kenapa kemaksiatan itu masih berjalan? Orang melakukan dosa juga masih banyak banget. Orang melakukan pelanggaran juga masih banyak banget. Ya. Karena ternyata apa? Ini kalau kemudian ya, terkait dengan la'allakum tattaqun yang menurut Imam Ibnu Al-Arabi dikatakan la'allakum tutifun fattattaqun, agar fisik kalian melemah dan agar kalian menjadi lebih bertakwa. Ini sesungguhnya menggambarkan kepada kaum muslimin bahwa memang setan dibelenggu, tapi manusia punya hawa nafsu, kan begitu. Hawa nafsu inilah yang kemudian mendorong manusia untuk berbuat keburukan. Ya, subhanallah, sudah kan ya. Baik, karena sudah terdengar azan, ya, kita simpulkan sedikit pembahasannya bahwa di dalam pembahasan ini sesungguhnya di bulan Ramadan Allah sudah memudahkan kepada kita semuanya
berkaitan dengan apa? Mengkondisikan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin agar lebih mudah mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan. Maka dari sini setelah ini kita pahami, tinggal kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah terdengar azan maghrib, mari kita sholat dengan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.